Oke, baik. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang algoritma DES ya, data encryption standar, baik untuk struktur umumnya dan juga struktur detail per satu rondenya, seperti itu ya. Nah, jadi kali ini kita akan langsung masuk ke contoh enkripsi menggunakan algoritma DES. Nah, seperti saya sebutkan bahwa dalam algoritma DES ya, pemrosesannya itu dalam bentuk biner ya. Jadi kalau kita punya plain text dalam bentuk karakter, silakan dikonversi terlebih dahulu menjadi biner. Caranya silakan dicek untuk nilai desimal karakternya berapa, kemudian tinggal dikonversi aja gitu ya. Nah, dalam enkripsi dekripsi DES ya, dalam satu kali proses dia bisa memproses sebanyak 64 bit. Jadi kalau di konversi dalam bentuk karakter jumlahnya hanya 8 karakter saja, seperti itu. Oke, coba dilihat di bagian kiri ini adalah acuan kita ya, baik untuk strukturnya dan tabel-tabel yang kita butuhkan. Di bagian kanan adalah contohnya. Nah, oke, di sini ya adalah plain text yang sudah saya konversi ke dalam bentuk biner ya. Kemudian di sini juga ada kunci yang sudah saya konversi ke dalam bentuk biner. Jumlahnya adalah 64 bit dan 64 bit. Lihat pada gambar di sini ya, plain text 64 bit, kunci 64 bit. Oke, kita proses satu persatu. Untuk 64 bit plain text ya, masuk ke dalam initial permutation. Oke ya. Nah, initial permutation silakan kalian lihat di sini ya. Ini adalah initial permutation. Maksudnya adalah kita susun ulang bit biner kita ya, sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan pada initial permutation. Nah, coba lihat pada posisi pertama itu adalah urutan 58. Silakan dicari bit biner kita dengan urutan 58 dan letakkan pada posisi pertama, yaitu angka 1 ya. Nah, di sini angka 1 dan seterusnya, lakukan sampai akhir ya. Urutan terakhirnya adalah 7 ya, maka cek biner kita dengan nomor urut 7 di sini ada 1, nah, jadi posisi terakhir kayak gitu. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam initial permutation ya, plain text kita masuk ke dalam ronde 1. Apa itu ronde 1? Oke, nanti akan kita lanjutkan. Sebelum itu kita proses dulu 64 bit kunci kita. Oke ya. Coba dicek di sini 64 bit kunci ya, masuk ke dalam permuted choice 1. Nah, kita ada 64 bit kunci di sini. Oke. Nah, di sini lihat ya, 64 bit inputan ya, keluarannya adalah 56 bit. Nah, di sana terjadi pengurangan bit biner ya. Nah, coba kita lihat sini, ini adalah tabel permuted choice-nya, permuted choice satunya. Nah, bit biner mana yang dihilangkan, yaitu ini ya, bit biner yang dengan posisi 8, 16, 24 sampai 64 itu dihilangkan. Itu sudah aturan dari DES-nya. Kemudian sisanya ya, kita atur ulang posisinya sesuai dengan urutan di permuted choice 1 ini. Oke, urutan pertama adalah 57 ya. Berarti 57 ini adalah 1 gitu ya. Kemudian untuk terakhir adalah 4. Nah, berarti 4 adalah 0 gitu. Sehingga menghasilkan ini dia 1, 0 dan seterusnya. Ini silakan dikerjakan, caranya sama. Nah, setelah itu ya, lihat di sini 56 bit kunci hasil dari permuted choice 1 ya, masuk ke dalam left circular shift. Nah, left circular shift ini maksudnya adalah pergeseran ya, jadi kunci kita itu digeser. Nah, digeser kemana? Ke kiri, left ya. Nah, jumlah pergeserannya itu berbeda-beda dalam tiap ronde, sebagaimana yang kita ketahui dalam DES itu ada 16 ronde. Nah, maka jumlah pergeserannya bisa kita lihat pada tabel ini ya. Nah, pada ronde pertama jumlah pergeserannya adalah 1, ronde kedua juga 1, sampai ronde 16 juga 1 ya. Yang 2 pergeseran itu di ronde 3, 4, 5 dan seterusnya bisa kita lihat di sini.
Oke, karena kita masih di ronde 1, maka kita lakukan pergeseran sebanyak 1 bit ke kiri. Oke, 1 bit ke kiri. Oke, nah ini yang akan kita geser ya. Nah ini kenapa saya bedakan ya warna kuning dan warna hijau ya, sama juga untuk plain textnya. Nah ini menandakan ya, nah yang kuning ini menjadi bagian kiri atau left, nah yang hijau ini menjadi bagian kanan atau right. Nah kita geser masing-masing ini, masing-masing left dan right 1 digit ke kiri. Nah, kalau kita geser ya, ini dia akan menghasilkan ini ya. Nah caranya gimana? Nah ya ini kalau kita geser 1 bit ke kiri, maka otomatis ya angka 1 pertama ini akan bergeser ke kiri dan dia akan pindah menjadi di posisi terakhir gitu ya. Maka biner kita menjadi ini 0111111 ya, dan seterusnya sampai 0001. Ini dia 0001 kayak gitu. Sama dengan yang bagian right ya. Kalau digeser 1 bit ke kiri ya, maka akan dimulai dari 0111 dan seterusnya ini ya, 0111 dan seterusnya, dan akhirnya adalah 1 ya. Bit pertamanya pindah ke akhir 1. Ini dia. Oke ya. Nah, ini sudah kita lakukan pergeseran. Oke, cek lagi pada strukturnya. Nah, hasil keluaran dari left circular sieve akan masuk ke permuted choice 2. Ya, apa itu permuted choice 2? Nah, sudah ada referensinya sama, tinggal diatur ulang posisi bit biner kunci kita sesuai dengan yang urutan yang sudah ditentukan oleh permuted choice 2, sehingga hasilnya adalah ini K1. K1 adalah kunci ronde 1 maksudnya itu ya, kunci ronde 1. Oke, kita sudah mendapatkan ya hasil initial permutation dari plain text sebanyak 64, dan kita sudah mendapatkan kunci ronde 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam ronde 1. Apa itu ronde 1? Kita lihat di sini. Oke, ini dia ronde 1-nya. Oke, ronde 1-nya nih kita lihat 32 bit ya. Ini bagian plain text ya. Di sini bagian plain text, yang ini bagian kunci. Oke. Plain text. Nah, plain text dibagi menjadi dua bagian. Ada yang menjadi 32 bit menjadi left dan 32 bit menjadi right ya. Ini sudah saya bagi 32 left, 32 right. Kemudian yang kita proses ya dalam masing-masing ronde ini ya, hanya 32 bit yang right saja gitu. Yang bagian leftnya kemana sementara kita singkirkan dulu ya, belum kita pakai, tapi nanti akan kita panggil seperti itu. Oke, kita fokus pada 32 bit yang right ini ya. Nah, langkahnya adalah yang pertama, masuk ke dalam expansion permutation atau itable. Nah, coba perhatikan simbolnya. Inputannya adalah 32 bit ya. Kemudian keluarannya hasilnya adalah 48 bit. Terjadi penambahan bit. Apa itu itable ya? Apa itu expansion permutation? Nah, expansion permutation itu bisa kita lihat referensinya di sini. Nah, di gambar 6.4 ya. Sama caranya, tinggal diatur ulang posisi bit-bit kita sesuai dengan tabel expansion permutation ini. Oke, sehingga hasilnya adalah ini ya. Oke, selanjutnya kita melakukan XOR ya antara plain text sama kunci ya. Nah, ini dia. XOR itu ya, jika nilainya sama maka hasilnya adalah 0, jika nilainya berbeda maka hasilnya adalah 1 ya. 1 XOR 0 hasilnya adalah 1, 0 XOR 1 hasilnya adalah 1 ya. 0 XOR 0 ya hasilnya adalah 0, 0 XOR 1 hasilnya adalah 1, dan seterusnya. Lakukan untuk semuanya sehingga mendapatkan hasil seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita cek di sini. Hasil XOR 48 bit masuk ke dalam substitution choice atau SBOC ya.
atau S-box. Nah, inputannya adalah 48 bit, keluarannya adalah 32 bit gitu ya. Nah, S-box itu apa? Kita lihat referensinya di sini. Oke, ada S1, S2, S3 sampai S8. Oke ya. Kita gunakan semuanya gitu. Nah, coba dilihat di sini ya. Ini ada 8 baris gitu ya, 8 baris. Nah, pada 6 bit pertama nanti silakan referensi pada S1. 6 bit kedua referensi pada S2 dan seterusnya sampai 6 bit ke 8 atau 6 bit terakhir silakan referensi pada S8. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, di sini sudah saya tandai ya. Yang warna pink ini menentukan baris, yang warna biru ini menentukan kolom. Oke. Pada 6 bit pertama. Oke ya. Yang warna pink ya, bit pertama dan bit terakhir ini menentukan baris. Nah, caranya kita konversi ke dalam bentuk desimal ya. 10 ini. 10 jika dikonversi ke dalam desimal maka nilainya adalah 2. Oke ya. Kemudian yang biru ini menentukan kolom. 1011 kalau dikonversi ke dalam desimal maka hasilnya adalah 11. Nah, coba kita perhatikan pada S1 S-box-nya ya. Baris kedua, kolom ke-11 ya. Nah, kalau di dalam S-box ya, baris dan kolom itu dihitung dari angka 0 itu ya, dari angka 0. Oke, baris kedua 0 1 2 gitu ya. 0 1 2. Nah, kemudian kolom ke-11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, ini dia baris kedua. Ini ya, 7. Nah, hasilnya adalah 7. Kemudian 7 kita konversi menjadi bentuk biner. Ya, hasilnya adalah 0111. Nah, kemudian lakukan selanjutnya untuk 6 bit kedua sampai 6 bit terakhir ya, menggunakan masing-masing S-box ini ya. Oke, setelah kita dapat hasil binernya ini yang saya tandai warna hijau ya, kita susun di sini. Kita susun di sini secara berurutan. Nah, kemudian proses apa lagi yang kita kerjakan, kita cek. Nah, hasil keluaran S-box masuk ke permutation. Nah, apa itu permutation ya? Kita cek. Ini dia. Oke, ini dia panduannya ya, sama, tinggal kita atur ulang posisi bit biner kita sesuai dengan tabel permutation ini. Berarti di posisi pertama adalah bit ke-16 ya, bit ke-16 berarti ini ya, ini 0 menjadi bit pertama. Nah, dan seterusnya lakukan seperti itu ya. Nah, setelah itu hasilnya ya 32 bit ini hasilnya. Setelah saya atur ulang posisi bit biner hasil S-box sesuai dengan tabel permutation, di XOR-kan sama apa? Lihat di sini di strukturnya. Di XOR-kan sama 32 bit plain text bagian left yang tadi kita singkirkan sementara, kita panggil lagi. Kita XOR-kan sama hasil dari 32 bit plain text yang right kita yang sudah kita proses, kita XOR-kan. Oke. Nah, ini ya, ini yang di XOR-kan. Hasilnya adalah ini. Nah, hasil dari XOR ya itu menjadi 32 bit right ya, 32 bit right. Nah, untuk ronde selanjutnya gitu ya, untuk ronde selanjutnya. Nah, sedangkan ya untuk bagian leftnya 32 bit leftnya itu kita ambil dari 32 bit right ronde sebelumnya, seperti itu ya. Nah, jadi karena des ini totalnya adalah 16 ronde, maka
jika ya dia saling berkaitan, masing-masing ronde itu hasil ronde pertama akan dilanjutkan ke ronde kedua, terus lanjut ke ronde ketiga, dan seterusnya sampai 16 seperti itu. Tinggal diperhatikan saja pada strukturnya di sini ya. Nah, kemudian setelah selesai ya ronde 16, nah lihat ronde 16 selesai, masuk ke 32 bit swap. Nah, swap itu tinggal diganti aja ya, yang left menjadi right, yang right menjadi left. Setelah itu masuk ke inverse initial permutation. Apa itu inverse initial permutation? Nah, ini dia tabel referensinya. Atur ulang posisi bit biner kita sesuai tabel ini, gitu ya. Sudah itu apa? Nah, sudah itu selesai. Hasilnya adalah 64 bit ciphertext, masih dalam bentuk biner. Nah, silakan dikonversi ke dalam bentuk karakter. Caranya ubah dulu ke dalam bentuk desimal, kemudian cek karakter apa sesuai dengan nilai desimal kita, mereferensi ke dalam tabel ASCII seperti itu.